Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 131 yang beranggotakan saya sendiri, R.A. Lutfi Asia Vergisya, NPM 20074, dan teman saya. Saya Rahmatul Amalia, NPM 20111. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang modul 1 yang berjudul Arena dengan menggunakan judul jurnal analisis simulasi sistem antrian proses produksi sepatu bata di PT Sepatu Bata Indonesia Tbk menggunakan software Arena. Yuk simak penjelasan videonya. Berikut ini saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal praktikum yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian Proses Produksi Sepatu Bata di PT Sepatu Bata Indonesia Tbk menggunakan software Arena. Abstrak pada jurnal ini yaitu ada penjelasan dari teori antrian. Teori antrian adalah sebuah studi matematis yang berkaitan dengan keadaan yang berhubungan dengan segala aspek orang atau barang menunggu untuk dilayani. Lalu, fokus dari penelitian ini yaitu menganalisis sistem antrian proses produksi pada salah satu tahap produksi sepatu bata di PT Sepatu Bata Tbk adalah produsen alas kaki dan anggota dari Bata Shoe Organization atau BSO. Perseroan memproduksi berbagai macam alas kaki, yaitu sepatu kulit dan sandal, sepatu berbahan kain kanvas, dan sepatu olahraga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan model dan karakteristik sistem antrian pada tahap finishing. Setelah model antrian didapatkan, dilakukan analisis secara analitik dan simulasi menggunakan software Arena. Untuk mendapatkan sistem antrian yang baik, maka perlu dilakukan replikasi dengan software Arena agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengeluarkan biaya minimum. Pada simulasi sistem antrian, pada produksi sepatu bata ini terdapat 7 aktivitas, yaitu pengukuran, cutting process, stitching, stock fit process, assembling process, finishing, dan packing. Lalu hasil output pada software Arena yang dapat diketahui terdapat antrian pada aktivitas pengukuran produksi. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa hasil di antara pengukuran alas kaki adalah 1, sedangkan cutting proses hingga finishing itu nilainya 0. Adapun hasil validitas data berada di rentang UI sampai U1 sampai U2, sehingga data dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan yang ada. Lalu lanjut ke permasalahannya. Studi kasus pada jurnal ini atau penelitian ini yaitu untuk mengetahui antrian pada proses produksi PT Sepatu Bata, sehingga data yang ada dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antrian, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimum dan pengeluaran yang minimum. Pengumpulan data yang dibutuhkan data pengukuran alas kaki, cutting process, stitching, stock fit process, assembling process, finishing, dan packing. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi tinjauan pustaka. Menurut Hiller dan Lieberman tahun 2005, teori antrian merupakan suatu studi tentang proses menunggu dalam semua variasi yang mungkin. Model antrian digunakan untuk mempresentasikan berbagai macam sistem antrian yang ada dalam praktik. Menurut Hiller dan Render tahun 2005, antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrian, yaitu yang pertama kedatangan atau masukan sistem, kedua disiplin antrian, ketiga fasilitas pelayanan. Menurut Siswanto tahun 2007, dalam pendekatan sistem ada 4 faktor yang dominan, yaitu batasan sistem, input, proses, dan output.
Kemudian ada disiplin antrian. Disiplin antrian menunjukkan pedoman keputusan yang digunakan untuk menyeleksi individu-individu yang memasuki antrian untuk dilayani terlebih dahulu. Yang pertama ada first come, first out. First come, first served, atau first in, first out, yang artinya lebih dulu datang, lebih dahulu dilayani. Kemudian yang kedua ada last come, first served, atau last in, first out, yang artinya yang tiba terakhir lebih dahulu keluar. Yang ketiga ada service in random order, yang artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dahulu tiba. Yang keempat ada priority service, yang artinya prioritas layanan diberikan kepada pelanggan yang punya prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang punya prioritas yang lebih rendah. Kemudian menurut Heiser dan Render tahun 2005, ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama ada single channel single phase, yang kedua ada single channel multi phase, yang ketiga ada multi channel single phase, dan yang keempat ada multi channel multi phase. Kemudian ada software Arena, merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan secara virtual untuk mempresentasikan suatu sistem antrian beserta hasil dari analisanya. Software Arena menggabungkan fungsi-fungsi dari simulator tingkat tinggi berdasarkan fleksibilitas dari bahasa simulasi SIMAN atau bisa juga ditambahkan bahasa pemrograman seperti VBA, C, atau C++. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada antrian produksi pembuatan sepatu bata di PT Bata Sepatu Bata Tbk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi sistem antrian dan panjang lintasan serta dapat menjelaskan dan memberikan gambaran tentang antrian. Manfaatnya yaitu untuk memahami cara menggunakan software Arena dalam menyelesaikan suatu studi kasus sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dengan cara meminimalisasi berbagai ongkos serta waktu yang dipakai. Untuk mendapatkan sistem antrian yang baik, maka perlu dilakukan simulasi dengan software Arena agar mengetahui pada proses manakah yang terjadi antrian dan bisa meminimalisir antrian itu terjadi, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa minimum. Yang kedua, ada metodologi penelitian. Arena merupakan software yang digunakan untuk mengetahui sistem antrian. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan software Arena untuk menanggulangi antrian proses produksi yang telah terjadi sehingga memperoleh hasil simulasi yang optimal dari konsumen. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan adalah pengukuran alas kaki, cutting process, stitching, stock fit process, assembling process, finishing, dan packing. Di sini ada tabel 2.1 yaitu aktivitas produksi sepatu bata di PT Sepatu Bata Tbk. Aktivitasnya ada pengukuran alas kaki dengan rata-rata 2,5 menit, cutting proses dengan rata-ratanya 13,6 menit, stitching dengan rata-ratanya 5,9 menit, stock fit proses dengan rata-ratanya 8,2 menit, kemudian assembly proses dengan rata-ratanya 8,4 menit, finishing dengan rata-ratanya adalah 2,5 menit, dan packing dengan rata-ratanya adalah 1,5 menit. Kemudian yang kedua ada activity cycle diagram. Yang pertama yaitu ada pengukuran alas kaki, lalu menunggu, cutting proses, lalu menunggu, stitching, lalu menunggu, stock fit proses, lalu menunggu, assembly proses, lalu menunggu, finishing, lalu menunggu, packing, lalu dispose. Kemudian yang ketiga ada tahap pengolahan data. Pada sebab ini, berisikan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Adapun flowchart dari penelitian mengenai simulasi sistem antrian produksi sepatu ini, yaitu yang pertama ada mulai, kemudian mencari studi pustaka dan studi lapangannya, lalu menentukan rumusan masalah, kemudian menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian mengumpulkan data, yaitu data pengukuran alas kaki, cutting proses, stitching, stock fit proses, assembling proses, finishing, dan packing. Lalu kemudian ada pengolahan data menggunakan software Arena, lalu diverifikasi dan divalidasi. Kemudian ada hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Nah, di sini penjelasan flowchart mengenai simulasi sistem antrian produksi. Kemudian yang ketiga,
pertama yang harus dilakukan yaitu meletakkan grade pada basic process. Selanjutnya, assign pada basic process. Ketiga, yaitu untuk meletakkan pada advanced transfer, meletakkan station. Ada 3 station pada program kali ini, yaitu ada 1 station dan 3 proses pada program kali ini. Selanjutnya, meletakkan proses pada basic process. Ada proses 1, proses 2, dan proses 3. Lalu ada route pada advanced transfer. Selanjutnya, station kedua. Selanjutnya dilanjutkan oleh proses 4, 5, dan 6. Ini terdapat proses 4, proses 5, dan proses 6. Selanjutnya akan digunakan assign. Setelah assign, ada record. Lalu setelah record ditutup dengan dispose. Lalu setelah itu diisi assign-nya, grade-nya diisi namanya yaitu pengukuran sesuai proses awal yaitu pengukuran. Lalu max arrival-nya diisi 1, lalu oke. Kedua, assign-nya juga diisi yaitu add dengan add, lalu dipilih entity type, lalu dipilih ditulis mesin 1, oke. Ditambahkan lagi entity picture. Lalu di variabel name-nya dipilih picture byte. Lalu oke. Di station 1 bisa diklik 2 kali. Station 1 diklik 2 kali dengan stasiun stasiun permesinan, lalu pilih oke, station type-nya station name-nya station 1. Jika sudah sesuai semua, langsung oke. Proses 1, nah pada proses 1 ini menggunakan data yang sudah diletakkan di notes. Kita tools, input analyzer, lalu setelah itu dipilih input analyzer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita memasukkan data yang sudah di-input di dalam notes tadi, lalu dicari untuk expression-nya, dikopas di proses 1, lalu proses 2 dan proses 3 juga mengikuti.
Lalu selanjutnya ke route, name-nya diganti menuju stasiun 2. Route time-nya 1, lalu station name-nya, units-nya diganti minutes, dan station name-nya diganti station 2. Lalu oke. Station 2 diganti stasiun perakitan, lalu oke. Proses 4 dilakukan, proses 4, 5, 6 tahapannya juga sama seperti proses 1, 2, 3, yaitu meletakkan data jumlah waktu perakitan tadi, jumlah waktu yang ada di data laporan ke dalam notes, setelah itu dikopas pada input analyzer. Nanti pada input analyzer kita feed dan feed all, nanti akan ketemu expression-nya. Setelah itu expression yang sudah didapat dapat diletakkan pada kolom proses, kolom expression pada proses. Dinamai sesuai prosesnya masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir ada assign. Assign ini sama seperti assign pertama, namun di sini hanya menggunakan entity picture dan dipilih picture friend. Setelah itu klik OK. Ada record, ditambahkan counter name-nya kita ganti dengan waktu total. Klik OK. Setelah itu ada dispose. Dispose ini diganti simpan gudang. Setelah itu OK. Jika sudah semuanya, kita bisa mengecek ini benar atau salah dengan run, setup, project parameternya kita centang semua, dilanjutkan dengan replication parameternya 10, lalu untuk report kita pilih yang Siman. Sudah kita centang semua, reportnya kita pilih default reportnya dengan Siman. Atau summary report out file. Setelah itu oke, lalu bisa kita go. Nah, jika sudah begini, berarti data yang diinputkan sudah benar dan tidak error. Ya, setelah itu lanjut akan keluar replication-nya nanti. Terima kasih. Berikut merupakan keluaran dari arena simulation results yang digunakan, yaitu nanti ini replication and the time-nya. Ini replication pertama hours yang nanti akan dirubah ke menit. Di sini ada 10 replication. Nih, 10 replication. Ini nanti yang digunakan pada data tabel. 3, ada hasil dan pembahasan. Verifikasi dan yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi bertujuan untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar. Validasi bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya. Nah, di sini ada tabel 3.1, yaitu replikasi aktivitas produksi PT Sepatu Bata. Kemudian di sini ada replikasinya, ada 10 replikasi. Rata-ratanya adalah
0,6774 sekian jam, kemudian dikonversikan ke dalam menit, yaitu sebesar 40,64985 menit. Kemudian standar deviasinya adalah 0,0329 sekian jam, kemudian dikonversikan ke menit, yaitu menjadi 1,976519. Variansinya adalah 0,0010 sekian jam, kemudian dikonversikan ke menit menjadi 3,906627. Kemudian di sini banyak datanya, ada 10. Kemudian N-1-nya sama dengan 9, confidence levelnya 95%, dan alfanya adalah 0,05. Maka Z alfa per 2-nya sama dengan 1,96. Alpha-nya sama dengan 0,00775546. Beta sama dengan half bit. Kemudian N-nya sama dengan 2,74251. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Di sini terlihat pada tabel 3.2, yaitu total waktu pengukuran. Pada sepatu pertama, total waktu pengukurannya yaitu 36 menit. Pada sepatu yang kedua, total waktu pengukurannya yaitu 45 menit. Pada sepatu yang ketiga, total waktu pengukurannya sebesar 44 menit. Kemudian di tabel 3.3 yaitu hasil output simulasi. Pada sepatu yang pertama, total waktunya adalah 41,956676 menit. Kemudian yang kedua adalah 42,89091 menit. Kemudian yang ketiga yaitu 40,62 menit. Kemudian yang di tabel 3.4 yaitu perbandingan output real system dan arena. Pada replikasi yang pertama, real systemnya sebesar 36 menit, pada arena adalah 41,956676 menit. Pada replikasi yang kedua, real systemnya sebesar 45 menit, arenanya adalah 42,89091. Kemudian pada replikasi yang ketiga, yaitu real systemnya sebesar 44 menit, dan arenanya sebesar 40,62 menit. Rata-ratanya yaitu pada real system yaitu sebesar 41,66667. Pada arena yaitu rata-ratanya sebesar 41,82256. Kemudian standar deviasinya sebesar 4,932883, pada arena sebesar 1,141388. Kemudian variansinya sebesar 24,33333, lalu pada arena sebesar 1,302766. N-nya ada 3 dan N-1-nya ada 2. Nah, di sini H0-nya U1 min U2 sama dengan 0, satunya U1 min U2 tidak sama dengan 0, alfanya 0,05. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 dikali alfa per 2 sama dengan 4,3027. Kemudian HW-nya sama dengan 6,71184, sehingga confidence intervalnya adalah sebesar min 6,86773 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 6,55595. Analisanya yaitu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilainya 0 berada di dalam rentang U1 min U2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, yaitu ada output simulasi. Sebab ini berisi hasil dari pengolahan data input dan output data dalam software. Yang pertama di sini ada pengukuran, lalu assign 1, lalu ada stasiun pemesinan, kemudian ada cutting proses, lalu staging, lalu di sini ada stock feed proses, lalu di sini menuju stasiun 2. Lalu di sini ada stasiun perakitan, ada assembling proses, finishing, packing, assign 1, lalu record 1, dan kemudian simpan gudang. Kemudian yang kelima yaitu ada analisa output. Dari hasil output arena yang dilakukan,
terhadap sistem antrian proses produksi di PT Sepatu Bata didapat dengan total 7 aktivitas, di mana diketahui bahwa hasil di antara pengukuran alas kaki adalah 1, yang mana terdapat 1 antrian. Cutting proses adalah 0, yang mana terdapat 0 antrian. Stitching adalah 0, yang mana terdapat 0 antrian. Stock fit proses adalah 0, yang mana terdapat 0 antrian. Kemudian ada assembly proses adalah 0, yang mana terdapat 0 antrian. Finishing adalah 0, yang mana terdapat 0 antrian. Packing adalah 0, yang mana terdapat 0 antrian. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima. Hal ini dikarenakan nilai 0 berada di dalam pada rentang U1 min U2, sehingga dapat dikatakan valid, sehingga dapat digunakan sebagai solusi untuk memaksimalkan produksi sepatu di PT Sepatu Bata, di mana rentang tersebut didapatkan melalui perbandingan output real system dan arena, sehingga didapatkan nilai rentang min 6,86773 kurang dari sama dengan U1 min U2 kurang dari sama dengan 6,55595. Kesimpulannya, berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa penggunaan metode simulasi dalam studi kasus sistem antrian produksi pada PT Sepatu Bata dengan menggunakan software Arena memudahkan dalam mengelola data pada simulasi sistem antrian pada produksi sepatu Bata. Ini terdapat 7 aktivitas, yaitu pengukuran alas kaki, cutting proses, stitching, stock fit proses, assembling proses, finishing, dan packing. Pada output dari software Arena diketahui terdapat antrian pada aktivitas pengukuran. Pada output real system menghasilkan nilai replikasi 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 36, 45, dan 44. Sedangkan pada Arena berturut-turut sebesar 41,95676, 42,89091, 40,62. Pada output real system menghasilkan nilai rata-rata sebesar 41,66667, sedangkan pada Arena sebesar 41,82256. Pada output real system menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 4,932883, sedangkan pada Arena sebesar 1,141388. Pada output real system menghasilkan variansi sebesar 24,3333, sedangkan pada Arena sebesar 1,302766. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini layak digunakan di lapangan kerja serta dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengidentifikasi sistem antrian produksi sepatu PT Sepatu Bata, serta dapat membantu PT Sepatu Bata meningkatkan performa dengan cara meminimalisir antrian produksi sepatu agar memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga bisnis berkembang pesat. Akan tetapi pada penelitian ini disarankan untuk dilakukan pengujian dengan variabel waktu yang lebih banyak agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Penjelasan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.